Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, di Siddhartha. Nah, hari ini saya mau membahas mengenai ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya mungkin klasik ya, udah sering dibahas di video sebelumnya, rasanya pernah bahas, tapi juga ada banyak gray market kalau kita tanya-tanya lah ya langsung sama orangnya. Terus maksudnya di video-video yang YouTuber luar juga udah sering share ya, cuman pertanyaan ini masih banyak timbul di mungkin untuk pendatang baru di dunia horologi ini ya, terutama di luxury watch. Nah, teman-teman gini, ada pertanyaan mengenai kira-kira jam apa sih yang bagus untuk dijadikan investasi gitu kan. Jadi dari setiap model, setiap merek aja kan banyak banget. Jadi setiap merek banyak banget model-modelnya gitu kan. Saya mungkin hanya share secara general aja. Maksudnya general tuh secara hukum rata-ratanya lah gitu. Maksudnya belum tentu ini dijadikan acuan yang pasti, tapi secara rata-rata begini. Nah, dan ini kalau teman-teman mau nambahin, jadi bukan berarti informasi yang saya sharing itu akuratnya tuh 100% tepat ya, tapi kalau teman-teman mau nambahin hanya sekedar apa ya, menambahkan inputan, feedback, silakan ya teman-teman di kolom komentar. Nah, jadi gini, ada yang bertanya apakah saya kalau beli Submariner Blue Dial Two Tone itu akan menjadi investasi yang bagus. Terus ada juga yang nanya apakah kalau saya membeli ini, membeli itu, membeli ini, apakah akan menjadi investasi bagus. Dan jam tipe apa sih kira-kira yang bisa menjadi investasi yang bagus. Kan begitu ya, di gray market juga banyak tuh. Ya banyak lah yang bahkan sampai ada beberapa gray market yang males dan bosen gitu menjawab pertanyaan seperti itu. Saya setuju juga sih dengan somehow di sudut pandang gray market itu kayaknya pasti banyak banget yang nanya gitu kan. Saya mau beli jam tangan untuk investasi apa? Nah ini kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi yang pertama gini, kalau teman-teman beli di gray market itu kan harganya sudah di up ya dari harga retail price. Jadi memang apa ya, bukan tujuannya untuk short flip gitu. Jadi kalau misalnya short time flip, misalnya kita beli harga di gray market 200 juta, let's say Datejust Blue Dial deh teman-teman, fluted bezel Jubilee bracelet Blue Dial ya, 200 juta tahun 2022 baru misalnya. Kalau di retail kan harganya mungkin di bawah atau kurang lebih sekitar 140 lah ya kurang lebih, atau 150 lah. Jadi udah untung, bukan udah untung lah, ada up the price dengan harga lagi turun ini sekitar 50 sampai mungkin 55 jutaan lah ya. Jadi antara 200 sampai 205 itu yang misalnya harga wajar. Tapi kalau kondisi super masih banyak shield dan lain-lain mungkin bisa dijual dengan harga 210. Jadi up the price-nya sekitar 60 juta. Nah, itu tuh udah pasti dari gray market itu dia udah mendapatkan untung dari ketika dia jual. Jadi pasti dia modalnya di bawah itu. Bisa juga dia dapat harga retail atau mungkin di bawah, atau mungkin dia di bawah gray market. Misalnya dia jual 200, dia dapat 175. Jadi asal untung 25 juta dia juga udah oke. Itu yang terjadi ya teman-teman. Nah, jadi ketika Anda mau jual lagi ke gray market lagi gitu kan, dia mungkin terimanya nggak akan bisa beli 200. Misalnya klien beli 200, jual lagi 200, itu nggak akan bisa gitu kan. Ya udah pasti dia terimanya 175 atau bahkan kalau udah dipakai bisa 165 gitu. Nah terus ada orang klien-klien yang komplain, ini kalau kayak gini jam-jam seperti ini apa yang bisa dijadikan investasi? Memang betul teman-teman. Jadi untuk sport watch atau mungkin jam-jam yang terkenal ya di merek-merek tertentu, Rolex, Patek Philippe, AP gitu kan, ketika kita beli dari gray market itu nggak bisa langsung dijadikan investasi karena mereka sudah ngambil untung dan mereka ngambil lebih rendah daripada harga jual mereka gitu. Dan harga jual mereka kan berarti kita beli. Kalau kita jual lagi ke mereka, mereka pasti lebih rendah lagi ngambil ke kita. Jadi nggak bisa untung dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau gitu apa yang bisa disebut investasi dong? Nah, memang kalau untuk luxury watch yang beli di gray market itu perlu waktu teman-teman untuk si jam tangan ini mengalami yang namanya apresiasi harga atau kenaikan gitu. Nah, kalau gitu untungnya apa? Untungnya untuk model-model tertentu memang demand-nya di dunia ini ya cukup banyak. Jadi ya selama kita menunggu kenaikan harga ya kita harus menikmati jam tangan itu. Entah itu misalnya dipakai atau misalnya buat entah dipakai sekali-sekali atau dipakai terus-terusan gitu kan.
Atau mungkin buat teman-teman suka pakai pajangan lah gitu, pajangan perhiasan, pokoknya senang aja ya punya kayak punya emas batangan gitu kan, senang aja nyimpen luxury things gitu di dalam aset Anda gitu. Ya itu kan masing-masing berbeda ya. Kayak contoh misalnya ada beberapa orang yang koleksi perangko atau misalnya kartu main gitu yang ya kan Pokemon lah, Magic the Gathering lah yang zaman-zaman dulunya lah gitu. Mungkin nggak dipakai main juga sama mereka. Jadi menurut saya sih kalau misalnya orang beli jam tangan juga nggak dipakai gitu ya, hanya untuk pajangan seperti itu ya, koleksi dan kolektor doang. Tapi ada beberapa jam tangan yang mereka juga tetap dipakai, dan ada beberapa jam tangan yang mereka memang disimpan untuk kolektor. Menurut saya fine-fine aja karena setiap orang punya kebebasan untuk memilih gitu kan. Nah, singkat cerita ya balik lagi ya ke pertanyaan, jam tangan apa sih sebenarnya yang bagus, model-model apa yang bagus untuk investasi. Menurut saya sih so far ya teman-teman, rata-rata steel watch di Rolex, AP, Patek Philippe, terutama yang sport lah. Sportnya juga dengan range yang ukurannya oke ya. Mungkin kalau kita mulai dari, kalau Patek Philippe teman-teman udah tahu lah, Aquanaut dan Nautilus, rata-rata yang steel itu ya itu very very good atau great investment ya. Cuman bukan berarti ketika kita beli di gray market kita bisa langsung untung, tuh nggak bisa teman-teman. Karena butuh waktu, sekali lagi investasi itu butuh waktu. Beda kalau misalnya Anda memang beli untuk have fun, Anda mau pakai gitu, untuk bergaya lah gitu, just go on teman-teman. Dan saya pernah dengar ya, Hobi Jam TV bilang gini, ini tuh smart foya-foya gitu. Jadi kita beli, kita nikmati, kita bisa pakai, tapi nanti mungkin 5 tahun atau ya 5 tahun lah harga udah naik juga, walaupun kita pakai harga tetap naik gitu. Nah ini yang disebut maksudnya jam tuh bisa jadi investasi ini. Dan silver liningnya rata-rata di tipe stainless steel sport ya teman-teman, yang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau di AP ya rata-rata Royal Oak lah teman-teman, yang 41, yang 38,5 sampai 37 mm itu Royal Oak, entah itu chronograph ataupun Royal Oak yang biasa ya, tanpa chronograph gitu, tanpa komplikasi, itu merupakan very great investment. Semua yang steel ya teman-teman. Maksudnya ini bukan berarti yang gold atau yang logam lain itu kurang bagus gitu, yang dari platinum atau yang dari platinum, white gold, yellow gold, rose gold, bukan berarti mereka jelek, bukan. Ini kita bahas dari dasar dulu. Juga Rolex Sport Steel ya, standar banget lah Rolex mah. Even Yachtmaster biasa yang 40 mm dari steel, platinum bezel juga itu oke loh teman-teman. Submariner gitu kan 41 mm, terus yang GMT Master, Daytona, semua yang steel lah teman-teman. Terus apa lagi ya? Explorer juga oke loh. Explorer, bahkan Datejust 41, Datejust 36 itu juga termasuk tipe-tipe jam tangan yang very great investment lah, kurang lebih begitu. Jadi kalau rata-rata naik ya semua naik, kalau rata-rata turun ya semua turun. Ini untuk yang paling dasar ya teman-teman, yang steel. Kalau Datejust itu mungkin yang paling favorit Jubilee bracelet dan fluted bezel ya, karena itu kan khas Rolex banget. Nah berikutnya masuk ke two tone ya, two tone. Two tone memang still good investment, tapi maksudnya gini, ketika naik mungkin nggak senaik steel, dan ketika turun pun mungkin nggak seturun steel juga teman-teman. Jadi two tone itu lebih condong apa ya, tetap yang suka two tone just go on beli two tone sih, nggak usah maksain saya tipenya two tone terus Anda jadi pengen yang steel karena ini tuh naik, atau ya ketika naiknya lebih besar. Enggak, jangan seperti itu. Jadi balik lagi ke dasar, Anda suka nggak dengan jam itu, dan Anda cocok nggak dengan ukuran itu. Jadi semua yang two tone ya, entah itu di Patek Philippe, entah itu di Audemars Piguet, entah itu di Rolex, ya intinya tetap di ukuran tertentu, model tertentu, still good lah gitu. Yang penting Anda suka dan Anda cocok. Berikutnya masuk ke yang full gold ya teman-teman, entah itu white gold, entah itu rose gold, entah itu yellow gold, itu pun termasuk yang bagus loh teman-teman. Cuman memang dia untuk belinya lebih mahal biasanya. Jadi harganya tuh ketika beli di gray market itu pasti udah mahal gitu, karena kan bahannya aja gold ya. Tapi ada beberapa model di merek-merek mereka itu yang si goldnya itu, kalau apalagi second ya, lebih murah daripada atau sama dengan model populer di
stainless steelnya mereka gitu. Salah satu contohnya ya teman-teman pernah tahu kan Rolex Sky Dweller yang semuanya gold, itu mungkin harganya setara atau mirip-mirip dengan Daytona White Panda ya. Kurang lebih seperti itulah teman-teman. Dan Patek Philippe yang gold, all gold yang entah itu rose gold atau misalnya all white gold yang 5811 itu sebenarnya enggak sih. Kalau misalnya dekat sama Nautilus yang steel, enggak sih, karena Nautilus sekarang juga lagi turun. Tapi maksudnya gini, gold pun dia bisa naik dan bisa turun. Jadi tetap bukan berarti selalu harus yang steel. Dan saya juga nggak tahu ya kenapa reason yang gold itu kalau misalnya naik itu kadang-kadang kalah sama yang stainless steel. Saya juga nggak tahu, itu masih menjadi misteri. Apakah gara-gara logam gold itu lebih lembek gitu daripada stainless steel, jadi kalau untuk, tapi harusnya nggak juga sih. Tapi ya itu teman-teman, jadi rata-rata biasanya yang steel. Two tone tuh ya gitulah, naik dikit turun dikit. Kalau gold bisa naik cukup oke, turun juga tapi cukup oke juga. Juga dengan yang platinum ya, contoh kayak Daytona Platinum, karena harganya udah mahal kali ya, jadi kalau naik mau naik sampai mana gitu. Kalau misalnya naiknya selipat, 2 kali lipat, siapa yang mau beli gitu kan. Jadi ya mungkin itu sih teman-teman. Cuman ya kalau misalnya Anda pengen tipe yang standar aja, yang cukup aman, ya udahlah, go for the stainless steel gitu. Tapi kalau Anda yang suka memang dengan logam mulia ya, memang Anda tipikal bling-bling gitu, pengen lebih terlihat oleh orang lain, ya go for the logam-logam yang lebih precious daripada steel, seperti gold, seperti platinum gitu kan. Ya itu sih teman-teman. Jadi intinya kalau ada pertanyaan apakah ini jam bagus, apakah ini, intinya ya udah dijelasin sih. Semoga video ini sedikit banyak bisa memberikan informasi lebih untuk teman-teman. Just go for the watch that you like, not buying for the mana yang lebih naik, bukan teman-teman. Pertama harus pilih dulu dari ukuran, pilih dulu, terus berikutnya pilih dulu modelnya suka nggak, cocok nggak di your race gitu kan. Dari situ Anda boleh research lah dari tipe-tipe yang Anda kumpulin, beberapa model yang Anda suka, baru oh ini mana yang better investment, ya bolehlah gitu. Ya itu sih teman-teman, semoga video ini bisa menjawab ya. Jadi rata-rata model-model yang populer sih ya bisa naik sih. Ya begitu, tapi kalau misalnya Anda sudah memiliki beberapa model populer gitu, biasanya Anda suka mencari model yang tidak populer, bahkan nggak naik pun nggak apa-apa, tapi lebih rare gitu, lebih, kalau misalnya ketemu di tempat umum tuh orang-orang nggak tahu lah, rata-rata nggak tahu atau jarang dipakai gitu. Hanya orang yang ngerti aja yang bisa tahu bahwa oh itu a very great watch. Mungkin itu aja video hari ini, semoga bisa membawa informasi lebih untuk teman-teman. See you guys.